Baik, itu sekilas tentang saya, perjalanan pekerjaan, pengalaman kerja saya di beberapa tempat dari 2006 hingga hari ini. Sudah nampak ya untuk materi malam ini? Tinggal di full screen. Siap. Baik, terima kasih. Baik, untuk pembahasan malam ini terkait kiat menghadapi interview kerja. Saya mulai, mungkin bisa di-mute dulu para peserta, supaya nggak terganggu yang lain. Baik, terima kasih. Sudah berapa banyak amplop coklat seperti ini disebarkan atau apply di beberapa portal lowongan kerja semacam Jobstreet, JobsDB, dan yang lainnya. Kemudian juga di sosial media profesional, LinkedIn, sudah berapa banyak apply kemudian mengharap bahwa lamaran yang diberikan, lamaran yang sudah disebarkan bisa segera diwujudkan, artinya bisa diterima di tempat kerja. Saya ingin bercerita sedikit tentang pengalaman saya sendiri, pengalaman pribadi saya sendiri di 2006. Di 2006 saya lulus kuliah di salah satu universitas swasta di Malang. 2006 mulai menyebarkan amplop kuning, amplop coklat semacam itu. Belum ada perkembangan sosial media seperti sekarang ini, belum begitu pesatnya, sehingga informasi yang saya dapat, informasi yang saya terima itu sangat minim sekali. Beda dengan teman-teman yang sekarang ada. Ada Jobstreet, ada JobsDB, ada LinkedIn. Akses terhadap lowongan kerja itu sangat mudah sekali dibandingkan dengan saat saya dulu mencoba untuk melamar kerja. Mungkin Bang Ikrar ikut juga merasakan ya, ngirim amplop coklat sekian puluh ke kantor pos kemudian berharap bahwa ada panggilan kerja, itu akan merupakan suatu kabar yang sangat gembira ya, ditelepon sama perusahaan untuk sekedar interview kerja di minggu depan, di hari ini, di tanggal ini, di jam ini, itu adalah suatu kesenangan yang luar biasa ya, mengharap segera bisa bekerja. Tetapi apa yang terjadi di 2006, informasi yang sedikit, kemudian juga sosial media tidak begitu banyak, informasi yang saya dapat itu saya nggak tahu apa yang harus saya siapkan, apa yang harus saya lakukan untuk di saat saya datang wawancara kerja, tes pertama kali untuk masuk perusahaan kerja itu seperti apa. Nah, itu ya pertanyaan-pertanyaan semacam itu yang coba ingin saya jawab malam ini. Jadi, 60 menit ke depan, saya Trisa Agus Rinaldi sebagai Quality Management Supervisor di salah satu pelabuhan swasta ini akan memberikan jawabannya. Ini yang tadi sempat sudah disebutkan Bang Ikrar, ini adalah bagian kedua. Di bagian pertamanya, di sesi yang pertama itu beberapa minggu yang lalu terkait persiapan diri sendiri dalam mempersiapkan diri, salah satunya adalah hard skill dan soft skill. Itu yang saya coba review beberapa materi yang di beberapa minggu yang kemarin di bagian yang pertama. Jadi ini kita memasuki bagian kedua, mungkin teman-teman ada yang sudah mengikuti yang di bagian pertama. Sekarang saya coba memberikan materi di bagian kedua. Di beberapa perusahaan itu akan menerapkan beberapa tahap wawancara, beberapa tahap tes ya. Saya ini hanya menjelaskan beberapa tahapan dan ini tidak berlaku umum. Jadi acuannya saya tuliskan di sini ada 4 tahap ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan bisa lebih, bisa juga kurang. Yang ingin saya coba jelaskan dari keempat tahap ini, teman-teman yang ada di sini ini mengerti. Dari semua tahap itu ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Jadi nggak kita datang ke sana mau tes, mau wawancara, mau tes interview, tapi tidak tahu apa yang harus dipersiapkan. Nah, itu yang ingin coba saya bahas satu persatu. Yang pertama adalah seleksi berkas.
di sini saya akan coba jelaskan secara offline ya. Offline itu artinya kita mengirim secara manual. Kalau misalkan secara online, misalkan lewat salah satu portal lowongan kerja akan berbeda. Nanti kalau misalkan ada kebingungan, maksudnya ada kekurang jelasan antara offline sama online, nanti bisa langsung ditanyakan. Saya akan menjelaskan dari dua sisi, online maupun offline. Tapi misalnya ada yang terlewat, silakan nanti ditanyakan. Yang pertama adalah kirim berkas lengkap sesuai permintaan perusahaan. Jadi biasanya di satu lowongan pekerjaan itu sudah tertera, harus melampirkan apa saja. Nah, ini harus dicatat baik-baik. Katakanlah ada 5 atau 7 dokumen yang diminta, ya 7 atau 5 dokumen itu yang disiapkan. Jangan sampai terlewat gitu loh. Yang umum biasanya adalah surat lamaran kerja, kemudian CV, sertifikat, ijazah. Semuanya itu misalkan dikirim lewat via email, usahakan dalam satu file. Dalam satu attachment, satu file, nama, kemudian dikirimkan. Jangan terus memisahkan CV satu file, ijazah satu file, sertifikat satu file. Untuk orang HRD yang menerima email itu akan mendownloadnya satu-satu. Iya kalau di dalam satu folder. Begitu dalam satu hari HRD itu bisa terima sekian puluh banyak data gitu. Jangan sampai mempersulit HRD dalam menerima data. Satu file semuanya lengkap yang diminta, ada 7 dokumen yang harus dilampirkan dalam satu file. Saya rasa banyak ya di secara online itu untuk bisa kompres ya, ukurannya jadi lebih kecil ya dari sekian banyak dokumen. Biasanya yang diminta itu tidak lebih dari 2 MB. Semuanya setelah disusun, coba untuk dikompres secara online. Saya sarankan sih ada yang namanya small PDF atau love PDF ya. Nanti teman-teman bisa cari sendiri, dikirim kemudian dalam satu file itu supaya lebih mempermudah HRD dalam menerima, kemudian mungkin dia akan dicetak, kemudian diproses selanjutnya. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah di subjek email itu dituliskan secara jelas. Katakanlah misalkan melamar bagian mechanical engineering, posisinya staff atau supervisor, sesuai dengan yang di lowongan pekerjaan yang diterima. Jangan sampai subjek dikosongi, kemudian tidak berisi apa-apa, tidak berisi keterangan, HRD itu bingung juga mau naruh ini ditempatkan di mana gitu lah. Supaya lebih mudah dalam si HRD ini mengklasifikasikan email yang diterima. Yang selanjutnya, di dalam email itu kan di awal itu kan ada surat lamaran pekerjaan atau kata-kata awal itu diberikan di email itu, dituliskan posisi apa yang dilamar, kemudian menjelaskan sedikit mengapa kamu adalah kandidat yang tepat. Jadi bisa diceritakan sedikit terkait CV yang sudah dilampirkan di lampiran, diceritakan sedikit kenapa sih saya ini cocok untuk di posisi lowongan yang sedang ditawarkan itu, dijelaskan di email, bukan di dalam lampirannya, sebagai keterangan tambahan seperti itu. Kemudian ini yang agak krusial, jangan sampai salah nulis nama perusahaan. Jadi katakanlah pembukaan, yang terhormat Bapak Ibu HRD PT misalkan saja ya, Pertamina, salah tulis menjadi Pertamini gitu. Ini fatal gitu. Udah nggak bakal dibaca, file itu juga nggak bakal dilihat, langsung dihapus gitu loh. Karena sensitif ini. Kalau sampai salah nama perusahaan itu menganggap bahwa ini kesalahan kecil ya, tapi fatal gitu. Diharapkan teman-teman itu memperhatikan nama itu kadang-kadang bisa sangat panjang sekali ya. Nama perusahaan itu bisa sangat panjang. Kalau bisa di copy paste, jangan sampai ditulis manual. Menghindari kesalahan dalam menuliskan. Dicantumkan juga pengalaman dan keahlian dalam CV yang benar. Di zaman
di zaman saya dulu melamar pekerjaan, CV bentuknya itu ya, hanya selembar A4 berisi biodata, nama, dan sebagainya, lembarannya putih polos seperti itu. Kalau sekarang kan enggak. Di dalam menyusun CV itu bentuknya macam-macam. Bahkan Word sendiri pun sudah ada template untuk bikin CV yang bagus dan bisa menarik perhatian HRD untuk membacanya. Nah, itu saja yang digunakan. Bagaimana menata pengalaman kerja, keahlian, ijazah, dan pengalaman yang lainnya di dalam satu CV itu menarik dan bisa digunakan untuk bahan referensi. Itu yang perlu diperhatikan. Yang selanjutnya adalah panjang CV ya cukup 1-2 halaman, jangan sampai terlalu berlebihan supaya HRD juga terima lowongan itu nggak cuma 1-2. Jadi kalau sampai kelebihan halaman terlalu banyak, susah juga gitu loh. Informasi-informasi yang tidak relevan dengan perusahaan sebaiknya tidak perlu ditulis. Jadi jangan membahas itu, jangan sampai tidak terlalu penting gitu loh. Jadi yang nggak perlu penting juga nggak perlu dituliskan. Itu terkait seleksi berkas. Coba gue tanya dulu sama Mas Ogi Sayogo. PDF apa artinya, Mas? Apa artinya? Portable digital format. Oh, yang pada belum tahu ya. D-nya yang keliru ya. Artinya. Ada yang portable digital format, ada yang portable domain format, macam-macam. Oke. Ya, silakan ya, boleh langsung tanya, boleh langsung open mic. Lebih baik nanyanya pakai open mic aja, nggak usah di chat-chat ya. Kita belajar bicara sekaligus. Silakan Mas Riza. Oke. Yang selanjutnya, tahap selanjutnya. Coach Ikran ini boleh langsung tanya nanti apa? Boleh dong, tanya yang kencang. Oke, baik. Untuk Pak Triza bisa ke slide sebelumnya Pak Triza. Nama dulu biar lu dikenal sama semua orang. Nama dulu. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Daryanto ya. Untuk proses seleksi berkas ini sih mungkin bukan tanya tapi sekedar sharing aja ya. Oke, monggo silakan. Untuk item yang CV 1-2 lembar ini kelihatannya saya agak kurang setuju. Kenapa? Jujur CV saya banyak. CV saya itu sampai 9 lembar saya kirim. Saya sih kenapa saya sampaikan karena gini. Pada tahun 2019 itu saya sempat 6 bulan sempat mau usaha sendiri tapi gagal. Akhirnya saya apply di beberapa perusahaan. Saya nggak hitung sih berapa banyak apply. Cuman dalam 6 bulan itu saya dengan CV yang saya buat, saya itu dipanggil perusahaan, artinya CV saya lolos sampai 33 kali. Wow. Ya, dan ini CV saya jujur bukan 1-2 lembar. Dan posisi saya sekarang ini juga lagi job seeker ya, lagi cari kerja. Dalam 2 minggu terakhir aja CV saya itu lolos sampai panggilan tahap interview itu sampai 5 kali. Oke. Nah, ini saya sampaikan, saya sharing juga. Nah, ini CV saya itu 9 lembar, bukan 1-2 halaman. Karena apa? Saya punya pengalaman tersendiri ketika saya menginterview orang di suatu perusahaan. Saya akhirnya butuh tim, butuh member. Kalau dari versi saya butuh informasi selengkap-lengkapnya terhadap orang tersebut. Artinya kan rata-rata kita sama orang yang kita interview itu kan nggak kenal ya. Nah, gimana kita caranya mengenal si orang tersebut? Tentunya lewat CV yang dia buat. Karena CV-nya mungkin dia terlalu singkat, kita akan banyak mengeksplor dengan kita bertanya. Kalau CV-nya banyak, tentunya dengan kita baca berkas, mungkin pertanyaannya ini ada poin-poin tertentu. Ada poin-poin penting terhadap key atau pengalaman kerjanya di jabatan yang dilamar yang bersangkutan lah, seperti itu. Ya ini sih saya sekedar mungkin bukan bertanya, sharing aja lah. Berbagi ya. Teman-teman semua. Jadi 9 lembar ya punyanya Endaryanto CV-nya. Punya saya 9 lembar CV saya. Wow. Oke Mas Riza, gimana tuh Mas Riza? Ada yang 9 lembar, ada yang 8 lembar, ada yang cukup 1-2 halaman, gimana tuh? Silakan Baik, Mas. saya beri tanggapan langsung ya. Yang saya coba jelaskan terkait panjang CV ini adalah biodata utama ya, bukan pengalaman kerja sekian tahun dijelaskan. Memang
lembar CV itu nanti akhirnya berlanjut kepada pengalaman kerja, terus juga ada pengalaman-pengalaman lainnya, itu akan dijelaskan. Katakanlah di perusahaan pertama dia harus tanggung jawab terhadap bagian apa, levelnya bagian apa. Itu memang dijelaskan. Tetapi setidaknya itu bukan bagian dari CV ya. Kalau saya mengklasifikasikan seperti itu. Artinya apa? CV ini adalah biodata utama yang umum, jangan sampai keluar dari biodata yang utama itu loh. Kemudian di lembar berikutnya baru berisi tentang pengalaman kerja. Mungkin Mas Endarianto ini di dalam satu perusahaan bisa pindah bagian. Nah, pindah-pindah bagian ini juga harus dijelaskan. Betul yang tadi dijelaskan bahwa pada saat HRD ini membaca CV-nya, kemudian ibarat kata kosong melompong, tidak ada yang ditanyakan, ya akhirnya tidak ada proses interaktif. Kalau misalnya semakin banyak, boleh diberikan seperti itu. Yang saya tekankan di sini, informasi-informasi yang ada itu sebisanya dipadatkan sesedikit mungkin, supaya pada saat HRD ini memfilter awal, itu catch up gitu loh. Bisa menangkap, oh ini yang perlu saya disisihkan, ini disisihkan. Kemudian ini kok terlalu banyak basa-basinya, disisihkan. Artinya tidak masuk dalam proses filtrasi. Itu yang mungkin saya coba jelaskan di slide ini ya. Kalau memang ada pengalaman kerja sekian tahun dan perlu dicantumkan, ya silahkan. Sebaiknya informasi-informasi yang tidak perlu itu tidak perlu disampaikan seperti itu. Mungkin itu tanggapan saya, Pak Endarianto. Yang lainnya mungkin ada pertanyaan, silakan. Oke, terima kasih Coach Riza. Coach Ikran nih mungkin next perlu ini nih kayaknya nih. Apa tuh? Akan untuk ini nih, apa namanya, cara membuat CV yang baik nih. Oh, tenang. Nanti kita cari pelakunya yang sering muncul di LinkedIn ya. Nanti gue bawa ke acara ini. Ya, karena gini, saya pernah diskusi sama seseorang dari Headhunter. Saya cukup satu quotes yang saya terima dan cukup bagus itu. Jadi gini, dalam kita melamar suatu pekerjaan itu sebenarnya bukan pas bekerjaan yang susah, tapi gimana cara kita melewati untuk seleksinya, itu terutama untuk interviewnya. Makanya kenapa saya tertarik join di acara ini, Coach. Nah, itu yang akan saya jelaskan nanti. Ruth, thank you very much. Ya, off the record aja ya. Untuk acara ini sebenarnya saya sudah menghubungi satu pihak yang kompeten di bidang CV dan bagaimana cara merancangnya. Hanya saja yang bersangkutan tidak bisa hadir malam ini, akhirnya saya coba. Ya udahlah, kita bikin yang nggak perlu hadir lah dengan CV itu. Baik, saya lanjut ya. Atau ada pertanyaan lainnya? Ingetin udah jam 8:22 menit. Ya. Baik, next. Lanjut. Nah, untuk tahap selanjutnya adalah tes kompetensi dasar. Ini berlaku umum ya, jadi terkait bidang pekerjaan dan pendidikan, latar belakang pendidikan, ini biasanya dites seperti ini. Jadi biasanya tesnya hitung-hitungan, pengetahuan umum, logika, pemahaman bacaan, dan kadang-kadang juga bahasa Inggris. Ini sih saya nggak bisa terlalu memberikan gambaran ya, karena ini tiap-tiap perusahaan itu punya standar tersendiri terkait kompetensi dasar ini. Biasanya sih bisa dilalui dengan mudah. Jika banyak latihan, kemudian mencari informasi yang banyak, biasanya ini lebih mudah daripada untuk tahap berikutnya. Saya lanjut terkait, nah ini yang akan saya coba jelaskan lebih banyak terkait psikotes. Sudah ada yang pernah mengikuti psikotes warteg ini warteg ya, nama orang ya, bukan warung Tegal. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa sharing terkait psikotes yang sudah pernah dilalui? Ada yang mau sharing terkait? Wow, ayo, ada yang mau berbicara? Sebentar, saya panggil dulu ya. Saya udah mulai kelihatan orang-orangnya pada bersembunyi semua nih. Saya panggil dulu nih. Ada Dina, Deka, Munawir, belum video on. Auzi, Andi, Hamdan.
Saya panggil dulu semuanya. Esti, Lutfia, nggak bisa. Kalau udah pembicara di acara saya, video wajib on. Karena kita diberkahi oleh Tuhan, wajah ganteng lo dan wajah cantik lo. Jadi nyalakan video lo. Nggak bisa video namanya video on. Video wajib on. Oke. Pak Riza menanyakan tadi, apakah ada yang punya pengalaman pada saat Anda sharing ataupun tes psikotes? Ada yang mau open mic? Yuk, ngomong. Silakan. Mas Prasetyo, silakan. Ayo, aku mau Mas ngomong. Silakan. Senior. Wes, iki Arema ketok iki. Arek nakal iki. Kau ITN ya Mas jenengan Mas ya. Yes. Silakan Mas. Oke. Salam kenal Mas Tirza. Oke, monggo Pak. Pak Ikrar dan teman-teman. Saya tadi sebenarnya sih sudah coba untuk poin-poinnya ya, tapi oke lah. Saya poin ke psikotes dulu. Kalau psikotes pengalaman saya so far sih, kalau dari background pengalaman kerja 4 atau 5 kali. Tapi satu hal, setiap psikotes saya selalu yang namanya warteg itu saya udah siapkan gambar-gambar sebelumnya, biasanya malam. Jadi ada 8 kotak gitu kan? Ya betul. Itu saya sampai apal, ibarat kata sampai sambil merem pun itu saya sudah bisa. Coba aku minta tolong di slide yang tadi Mas. Iya sebentar. Nah, ini kunciku nanti. Ya. Nah, titik itu saya biasanya saya pakai fokus panahan itu loh, papan panah. Target papan panah ya, bullseye. Ya. Kok sama Pras? Gambar sebelahnya. Itu ada luar itu apa ya itu? Alis kayak model alis gitu. Alis. Itu saya biasanya pakai untuk burung. Jadi gambar pandangan. Nah, gambar ketiga saya gedung. Gedung ya. Gambar itu saya pulpen. Ya. Balik lagi ke gambar kelima. Di bawah ya. Kiri Pak, betul. Itu saya ngecas HP. Jadi gambar HP. Oke. Itu tasnya. Nah, gambar 6 itu laptop. Laptop ya, bentuk laptop. Ya. Monitornya mungkin ya. Mobil. Gambar 8. Akhir itu saya payung. Oh, payung. Nah, itu pengalaman saya. Cukup ya. Thank you. Cukup, terima kasih. Ada Bang Yunan dulu, Bang. Bang Yunan, monggo. Waduh. Iya, salam semuanya. Suara saya double ya? Enggak. Oke, sejujurnya saya hampir tidak pernah terlalu fokus dengan psikotes sebenarnya. Ini saya ya. Jadi kalau saya matang pada sesi interview. Ya. Nah, sejujurnya ini warteg ini saya pertama kali lihat nih Pak. Jadi pengalaman saya belum pernah lihat seperti ini ya. Jadi thank you nih udah sharing. Jadi kalau saya pengalaman sebelumnya memang saya akan lebih fokus ke pada saya interviewnya. Oke. Karena di situ saya mungkin mempunyai apa ya namanya keahlian yang bisa saya tawarkan ke user gitu sih. Terkait keahlian. Oke. Ya, ngomong. Lanjut Pak. Baik, terima kasih sharingnya dari Mas Pras dan Mas Yunan. Untuk psikotes, jadi ini namanya psikotes. Jadi sebenarnya tidak ada salah dan benar dalam menjawab soal-soal di psikotes. Yang dinilai adalah psikologi dari tiap peserta yang menjawab. Nah, itu yang dinilai. Dari rangkaian psikotes ini, perusahaan itu akan melihat bagaimana sih gambaran umum terkait orang ini. Lebih banyak kepada kepribadian. Kita kan nggak bisa ngomong bahwa ditanyain, kamu jujur nggak? Kita orang ditanyain, ya saya orang jujur Pak. Kita ngomong seperti itu, ada unsur kebohongan. Tetapi di psikotes ini bakal kelihatan semuanya. Dari nomor 1 sampai nomor 8, ini adalah pemicu, trigger ya. Trigger terhadap pola kepribadian kita itu seperti apa sih gitu. Saya contohkan nomor 3. Itu ada titik 3 berjenjang ya.
dari artikel yang saya pernah baca, ini terkait target. Kalau misalkan garis selanjutnya itu di atas garis yang di sebelahnya, contoh gambar adalah tiang listrik sepanjang jalan. Itu yang biasanya saya gambar seperti itu, tiang listrik jajar kan. Kemudian saya kasih kabel-kabelnya. Semakin ke kanan, itu semakin tinggi. Jadi modelnya kayak grafik. Itu terkait target. Orang ini mampu untuk melaksanakan target yang sekian lama semakin naik. Itu yang akan tergambar. Kalau misalkan boleh saja digambar sembarangan, digambar sebisanya, hanya saja yang perlu diperhatikan konsekuensi dari gambar ini bakal seperti apa. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Nanti pada waktu diberikan akan diberikan tugas pula. Dari ke-8 gambar ini, mana yang digambar duluan? Itu termasuk dalam penilaian. Kalau yang digambar pertama itu adalah nomor 8, itu langsung kalau nggak salah itu langsung disingkirkan. Karena nggak sesuai dengan apa yang diminta. Taruhlah misalkan urutannya dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini pun juga menjadi pertanyaan perusahaan. Orang ini tidak bisa bersikap dinamis gitu loh. Terlalu teratur. Penjelasan lengkapnya itu di bawah sudah saya tuliskan. Ini bukan menjadi satu acuan ya atau satu referensi, tetapi untuk nambah pengetahuan. Di situ nanti ada beberapa contoh. Saya nggak tampilkan di sini. Saya hanya tampilkan linknya. Apakah teman-teman cukup capture atau menulis link yang ada di bawah gurupendidikan.co.id. Di sana penjelasannya lebih lengkap karena saya hanya menjelaskan secara sekilas seperti itu. Oke, thank you. Fauzi ada yang mau ditanyain? Tidak, Pak Ikrar. Saya hanya ingin menambahkan sedikit dari Pak Riza. Oke, monggo. Terkait psikotes. Ini izin dulu salam kenal Pak Riza. Monggo. Ikrar. Dengan siapa? Fauzi. Pak Fauzi, lokasi? Saya di Cinere. Oh, di Cinere. Monggo. Jadi kalau saya melihat psikotes warteg ini tidak bisa berdiri sendiri ya. Namanya psikotes itu ada beberapa rangkaian biasanya. Ya, betul. Ya, jadi biasanya warteg itu dengan grafis. Ya. Grafis itu yang gambar pohon. Nanti slide selanjutnya. Itu. Jadi itu tidak bisa berdiri sendiri. Betul. Terus terkait dengan respon urutan nomor sebenarnya itu nggak ada masalah ya. Mau dimulai dari 8, 6, 7, 2, 1 urutannya yang mana kayak gitu. Oke. Nama yang saya pelajari sebenarnya ini merespon terhadap sesuatu yang wajar atau tidak. Ya. Gambar itu membutuhkan respon yang sesuatu yang hidup atau sesuatu yang mati. Bukan masalah nanti itu terkait dengan target ataupun sesuatu hal yang harus dicapai. Tetapi itu biasanya kalau psikotes itu adalah merupakan satu rangkaian yang menjadi satu, nggak bisa dipisahkan. Ya. Itu aja sih Pak Ariza. Monggo, terima kasih atas kebetulan kan background saya psikologi dan saya pernah belajar terkait ini. Oke, terima kasih informasinya. Mas Riza. Ini kenapa soken double ya? Apakah Mas Riza pakai 2 gadget? Enggak, Pak. Hanya menarik nih. Masih double. Baik, betul yang disampaikan tadi. Yang open mic ada yang pakai dua ini nih. Kedengarannya 2 suara sih, double semuanya yang open mic tadi. Termasuk saya? Mas Riza nggak aman. Oke. Baik, yang informasi tadi diberikan, memang betul seperti itu. Nanti di guru pendidikan di link itu bisa dicari informasi lebih banyak terkait warteg ini. Kemudian
ini bukan suatu referensi, tapi bisa nyari informasi lainnya yang bisa didapat di Google banyak, di YouTube juga mungkin cara menggambarnya, cara melaksanakan tes ini pun juga banyak gitu. Jadi kita bisa cari kisi-kisinya, triknya seperti apa. Saya lanjutkan. Nah, ini yang tadi sempat dibahas. Psikotes menggambar orang. Saya nggak tampilkan bagaimana contohnya. Hanya saja yang saya perlu jelaskan terkait menggambar orang ini. Menggambar orang ini menggambarkan bagaimana diri kita memandang kita sendiri dari sisi yang lainnya. Artinya apa? Kalau kita bisa menggambarkan dengan baik diri kita seperti apa, kita si recruiter atau HRD itu melihat, atau headhunter yang dari sisi psikologi itu bisa melihat bahwa bagaimana sih orang ini menggambarkan dirinya sendiri itu di dalam sebuah kertas itu. Kalau saya mendapat satu informasi dari teman saya, jadi gambar triknya itu adalah bahwa kertas gambar itu dibagi dua, dilipat, dibagi dua, tapi lipatannya jangan sampai kelihatan. Nah, di garis tengah itulah digambarkan kiri dan kanannya supaya seimbang. Itu kalau triknya seperti itu. Kemudian menggambar tangan, kaki itu harus detail ya. Ada berapa banyak supaya penilaiannya supaya lebih bagus gitu loh. Dan yang selanjutnya adalah terkait orientasi seksual. Kalau misalkan laki-laki, ya gambarnya laki-laki. Jangan laki-laki kemudian gambarnya perempuan. Di sana kan nanti akhirnya dicantumkan ini umurnya berapa, jenis kelaminnya apa. Sebenarnya itu gambaran bagaimana saya menggambarkan diri saya seperti apa. Kalau laki-laki peserta tesnya kemudian dia gambarkan perempuan, ini jadi pertanyaan gitu. Tes selanjutnya yang biasanya digunakan adalah tes menggambar pohon. Jadi menggambar pohon ini nanti diminta beberapa contoh. Ada nanti disebutkan bahwa pohonnya ada beberapa pohon yang nggak boleh digambar. Yang paling aman itu adalah menggambar pohon mangga. Tapi jangan terlalu banyak detailnya ya, karena tiap satu goresan di dalam tes gambar itu bisa menggambarkan macam-macam. Contoh misalkan dalam satu gambar pohon, kemudian digambar rumput. Rumputnya panjang atau pendek, kemudian tinggi atau enggak, cabang dari pohon itu dia bikinnya seperti apa. Betul yang tadi dibilang bahwa ini yang menilai adalah psikolog gitu loh. Jadi headhunter atau lembaga yang mencari pekerja yang diminta perusahaan itu akan menyerahkan ini kepada satu badan psikologi untuk menilai semua jawaban yang ada, kemudian diberikan hasilnya seperti apa. Kalau dalam menggambar pohon saja dia bisa ada beberapa sifat yang tersembunyi itu nanti akhirnya muncul di dalam gambar pohon itu. Makanya diharapkan memperhatikan sekali dalam menggambar pohon ini. Yang selanjutnya namanya psikotes EPPS ya, Edward Personal Preference Schedule. Nanti ada beberapa, saya nggak bisa ngasih contoh, karena pernyataannya itu akan ada banyak sekali, sekitar lebih dari 100 pernyataan, ada 2 pernyataan, dan salah satunya itu harus dipilih gitu loh. Dipertentangkan. Satu yang A pernyataannya apa, yang B pernyataannya apa. Mana yang lebih condong terhadap pribadi rekan-rekan semua, teman-teman semua, itu yang dipilih. Tetapi 2 pernyataan ini yang berulang dipertentangkan dengan pernyataan yang lain, mana yang akan dipilih. Seperti itu. Jadi lebih kepada saya ini lebih dalam 2 pernyataan ini mana yang menjadi prioritas, itu aja. Nanti akan saya sampaikan beberapa link yang mungkin bisa menjadi referensi. Yunan, ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan, silakan. Ini menarik sekali Pak Triza terkait dengan psikotes ya. Saya selaku yang belum mengerti bagaimana nanti menilai orang dari sisi psikologi melalui tes ini ya. Yeah. Nah,
saya ingin tanya ya, karena saya memang bukan di bidang HR dan tidak mengerti psikologi orang dan tidak bisa membaca orang gitu ya. Nah, sejauh mana sih pentingnya hasil psikologi terhadap diterima atau tidaknya menjadi karyawan? Let's say contohnya misalnya ada case seperti ini. Pada saat dia interview bagus, dia bisa menjelaskan detail pekerjaan dengan baik, dia mempunyai background bekerja dengan baik. Nah, diharapkan dengan hasil psikotes yang menurut psikolog tadi, yang mungkin ada lembaga psikolog yang menilai hasil psikolog tadi ternyata tidak bagus. Dan ini orang kok nggak secara karakter tidak memenuhi persyaratan sebagai karyawan di suatu perusahaan tertentu. Padahal hasil interviewnya bagus. Nah, ini sejauh mana sih dari sisi perusahaan mempertimbangkan hal tersebut, Pak Reza? Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaan ini. Sebenarnya akan saya jelaskan nanti di akhir setelah saya jelaskan semua. Nggak apa-apa, sudah terlanjur ditanyakan, saya akan jawab. Ada dua aspek yang akan dinilai di perusahaan. Yang pertama aspek keahlian, yang kedua aspek kepribadian. Kalau aspek pekerjaan itu jatuhnya di wawancara. Perusahaan itu kan nggak mungkin melihat orang dalam satu hari yakin bahwa orang ini kerjanya bagus ini, orang ini baik ini, orang ini jujur misalnya. Nggak bisa, dalam tes wawancara itu tidak nampak itu, tidak bisa menggambarkan. Akhirnya mengambil satu tahapan namanya psikotes, serangkaian psikotes yang tadi saya sudah jelaskan. Dari sana perusahaan itu punya spesifikasi khusus. Misalnya ini kasar kata ya, ini contohnya saja. Seorang akuntan itu nggak perlu berhubungan dengan banyak orang. Jadi dia itu perlu hanya hubungan sama laptop, telepon, customer, itu aja. Keahlian teknis itu nggak diperlukan di sana. Dari psikotes itu kelihatan, si akuntan ini memang cocok sifatnya misalnya introvert. Ya berarti ini cocok untuk dimasukkan. Setelah melalui tes itu ternyata didapatkan satu kesimpulan bahwa orang ini introvert dan cocok untuk di akuntan. Beda kalau misalkan itu sales gitu loh. Dia ini harus berhubungan sama banyak orang. Nggak bisa sales itu introvert, nggak bisa ngomong sama orang, nggak bisa berhubungan sama orang. Ya meskipun dari tes wawancaranya itu bagus, kemudian ya Bang Ikrar ini salah satu salesnya, harus berhubungan dengan banyak orang gitu loh. Setelah diwawancarai si sales ini misalnya, bagus pengalaman kerjanya, katakanlah 7 tahun lah. Tapi bermasalah dengan orang, dari psikotes itu kelihatan, ternyata orang ini bermasalah. Nggak bisa menjalin hubungan baik misalnya, nggak bisa berkomunikasi dengan baik. Nah itu yang akhirnya muncul di dalam psikotes itu. Dari sana, balik lagi ke kebijakan perusahaan, mau terima orang ini atau tidak. Ya kalau keputusannya akhirnya ngomong, ya dari segi pekerjaan sih bagus Pak, tetapi ini misalnya si orang ini klepto Pak, kan kita nggak bisa terima juga. Itu yang mungkin bisa tergambarkan. Atau kasar katanya, misalkan akhirnya muncul orang ini ada unsur psikonya, psycho gitu misalkan seperti itu. Itu yang menggambarkan. Jadi kita nggak bisa mengandalkan bahwa saya ini tes wawancara itu sudah bagus, referensi saya juga sudah cukup banyak gitu loh. Masa sih saya nggak bisa masuk ke perusahaan itu? Nah ini yang harus bisa dimengerti teman-teman semua, bahwa masuk ke dalam perusahaan itu adalah mix and match. Nggak bisa terus bahwa saya ini sudah bekerja di perusahaan ini sekian tahun, punya prestasi seperti ini, saya pasti masuk nih di perusahaan yang baru. Bukan seperti itu prosesnya. Tetapi dari psikotes ini dinilai, ini cocok nggak dengan lowongan yang akan dimasuki seperti ini. Ibarat kata kalau saya analogikan itu kan, satu orang keluar, itu kan seperti mata rantai yang hilang. Mata rantai yang hilang ini harus diisi cocok pas persis dengan rantainya sendiri, gitu loh, supaya roda perusahaan ini berjalan dengan lancar. Nah, bagaimana cari yang cocok? Ya melalui proses interview, kemudian psikotes seperti itu. Tapi ini balik lagi ke kebijakan perusahaan ya. Misalkan perusahaan ngomong, nggak apa-apa lah, itu cuma masalah psikologi aja, nanti kita coba berubah, ya udah diterima. Bisa saja seperti itu, keputusan kan ada di top management. Kalau dari sisi saya seperti itu.
Ini bener nih. Pernah ada yang punya pengalaman gini nggak? Pengalamannya gini, misalnya Mas Samuel atau Mas Ogi atau Mas Yunus punya pengalaman gini. Lu lagi hiring orang, lagi interview orang, terus HRD lu bilang, wah, ini hasil psikotesnya begini nih. Tapi kalau Bapak mau ambil risiko, nggak apa-apa, hire aja. Ada pengalaman nggak begitu? Silakan Pak, kalau mau ngobrol. Pernah nggak dihadapkan pada gitu? Jadi HRD udah ngasih tahu. Terus kita user bilang, kayaknya sih orang ini bagus ya. Boleh nggak saya pertentangkan dengan silakan Pak. Pak Samuel ada yang mau diomongin? Silakan. Ada yang mau sharing silakan. Ya. Boleh sharing. Pengalaman gitu sih Pak. Samuel dulu deh, Pak Samuel dulu baru sama Mbak Fauzi. Silakan Bang Samuel. Sebelumnya kalau saya sih kalau kita di perusahaan sekarang kan rekor itu memang standar untuk psikotesnya kan lumayan tinggi. Wow. Karena kan misalkan kebutuhannya kan kalau di bidang sales ini sih mungkin secara psikotes dia bagus, tapi saya lebih butuh orang yang bisa diajarin. Bisa diajarin kata kuncinya. Ya, saya lebih coachable. Yang bisa ngikut ketika wawancara. Ya, dan chemistry-nya. Biasanya kalau kita di sales tuh nyari chemistry dulu nih. Gua ngomong sama dia bisa nyambung nggak? Nah, saya sering gitu tuh, dapat dia ketika ngomong sama gua, kita kan sales pengalaman ya, tahu nih ini anak nih trik ngomongnya benar atau enggak kalau di lapangannya kan udah tahu. Jadi ya, ini dia ini banyak ngomong doang, eksekusi kurang. Nah, saya sih lebih nengok kepada kliknya dulu. Ada apanya. Jadi kalau misalnya secara psikotesnya juga kurang, sinyalnya kurang bagus ya. Mungkin saya bisa bantu. Bisa saya tolong, tapi memang dengan komitmen target juga ya. Yeah. Thank you, Mas Samuel. Thank you. Begitu, Pak. Thank you, Pak. Tadi lanjut. Kalau ngikutin standarnya, waduh, bisa banyak yang gagal itu, jelas. Baik, thank you Pak Samuel. Baik, silakan Mas Riza, dilanjut dulu. Baik. Mas Riza, silakan. Oke. Penjelasan dari Pak Samuel itu tadi benar ya, bahwa nggak selalu bahwa psikotesnya bagus, wawancaranya bagus, kemudian diterima. Psikotesnya jelek, wawancaranya bagus, itu pun bisa diterima. Jadi kombinasi kesemuanya itu adalah kebijakan dari perusahaan. Dia mau terima atau enggak gitu loh. Karena apa? Kadang-kadang pada saat user berwawancara, feel-nya itu dapat gitu loh. Oh, orang ini psikotes itu nggak bisa gambarkan gitu loh. Tapi pada waktu kita bicara, kita ngobrol, di interview itu akhirnya muncul bahwa oh ini nih cocok nih sama aku, jadi anak buahku cocok untuk bisa ngerjain. Semuanya diceritakan pada saat wawancara seperti itu. Terima kasih tadi atas informasinya. Terkait psikotes Kraepelin, Pauli atau tes koran itu bentuknya A3 atau A2. Jadi kertasnya besar sekali, berisi angka, satu deretan angka. Teknik menyelesaikannya adalah angkanya dijumlahkan ke bawah, kemudian di waktu tertentu diminta untuk pindah. Ini sebenarnya ada triknya. Yang dilihat dari psikotes Kraepelin ini terkait ketahanan orang dalam melaksanakan satu tugas di pekerjaannya. Kalau misalkan dilihat dari grafik psikotes hasil Kraepelin ini semakin lama semakin cenderung menurun, artinya dia nggak bisa stabil. Tapi akan lebih baik kalau misalnya dari baris awal sebelah kiri sampai kanan itu cenderung untuk stabil. Cara penggambarannya seperti itu. Makanya dalam melaksanakan wawancara, dalam melaksanakan tes ini perlunya teman-teman ini untuk persiapan fisik ya. Karena 2 jam atau 3 jam dalam melaksanakan tes ini akan sangat melelahkan. Harus perlu makanan ya, istirahat yang cukup untuk sebelum melaksanakan tes ini. Nah, yang selanjutnya adalah psikotes logika penalaran. Jadi ini bentuknya gambar ya.
Ada 3 buah gambar, gambar yang keempat ini kosong. Diminta untuk jawabannya. Bentuk yang dinilai ini adalah bagaimana seseorang ini logikanya bermain dalam mencocokkan gambar-gambar itu tadi. Contoh misalkan, ini saya nggak bisa gambarkan, saya nggak punya contohnya. Misalkan ada dalam huruf itu A, B, C, otomatis yang keempat itu adalah D. Misalkan 10, 11, 12, otomatis yang ketiga itu yang keempat adalah 13. Itu kalau deret angka. Tetapi dalam gambar, pemicunya itu macam-macam gitu loh. Nanti bisa teman-teman pelajari. Saya sudah siapkan, sebentar. Nah ini link-linknya dari keseluruhan tes. Ini bukan menjadi referensi, saya ulangi lagi. Tetapi paling tidak teman-teman bisa mengerti bagaimana tes ini akan berlangsung. Semakin banyak latihan, semakin banyak mengerjakan tes psikotes ini dengan baik, lebih siap, bekalnya akan lebih banyak gitu loh. Apakah ini perlu saya copy kemudian saya taruh di chat atau teman-teman capture aja? Ini taruh di LinkedIn aja atau taruh di grup. 10 menit terakhir Mas Reza. Yuk, silakan. Baik. Nah, ini di tahap selanjutnya. Dalam tes wawancara ini, di dalam masa pandemi ini lebih banyak perusahaan menggunakan online interview. Tapi meskipun online, itu perlu dipersiapkan dengan baik. Yang pertama, siapkan koneksi internet dan alternatifnya. Dalam arti, kalau misalkan teman-teman semua ini menggunakan akses gadget handphone, ya pastikan datanya itu nggak mati gitu loh. Pada saat kita sudah wawancara dengan user biasanya ya, dengan manajer atau di atasnya atau supervisor, jangan sampai pada saat kita interview kemudian mati. Saya sarankan lebih baik kita cari misalkan ke tempat kafe atau di warung yang ada wifi-nya yang punya akses internet yang cukup bagus. Tapi tetap disiapkan bahwa data internet di handphone maupun di laptop itu bisa tersedia dengan bagus gitu. Yang kedua adalah persiapan sebelum jam yang telah ditentukan. Katakanlah janjian jam 9. Setidaknya jam 8 atau setengah 9 itu sudah mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri artinya nyiapin dokumen, misalkan mau ditanyain apa, sudah disiapin sebelumnya. Kemudian misalkan persiapan-persiapan lainnya, misalkan harus menceritakan atau menggambarkan sesuatu, kita sudah lebih siap supaya dapat feel-nya itu loh. Kalau kita sudah siap-siap itu kan lebih yang akan dipikirkan itu lebih banyak gitu loh. Daripada jam 9 mulai, jam 8.55 itu baru nyiapin semuanya. Tergesa-gesa, semuanya belum disiapin. Saya sarankan sih seperti itu. Yang ketiga, baju formal rapi. Meskipun ini online dan lokasinya itu di rumah, setidaknya teman-teman pada saat wawancara itu baju formal rapi lah. Saya sih nggak sarankan untuk polo shirt ya, atau kaos berkerah itu sebaiknya jangan. Mending yang baju formal bisa lengan pendek atau lengan panjang, terserah. Sebisanya sih warna terang gitu loh, jangan warna hitam atau merah gelap, biru dongker, sebaiknya jangan gitu. Sebaiknya yang warna-warna formal putih, biru tapi ya terang. Dilihat oleh rekruter atau pewawancara HRD itu lebih bagus nampaknya di layar. Seperti itu. Yang kedua, yang selanjutnya adalah perhatikan background. Kalau sudah di rumah atau di tempat, katakanlah kita ngambil tempat di kafe, kemudian kita sudah siapin semuanya. Background-nya jangan lupa diperhatikan gitu loh. Jangan sampai di rumah udah siapin, anduknya masih cerentelan, baju kotor di belakang, atau kasur masih acak-acakan. Memang itu bukan sesuatu yang penting, tetapi dilihat di belakangmu itu baju rapi belum dibersihkan, itu kan nggak ditanyakan, tapi kan menjadi salah satu minus point gitu loh. Katakanlah seperti Mbak Fetty melihat makan seperti itu kayak gini dia cari. Orang juga melihat di belakangnya, kok gini sih gitu loh. Jadi
background itu juga perlu. Artinya kalau bisa sih tembok putih atau yang netral lainnya lah. Pilih tempat yang nggak terlalu ramai. Artinya apa? Kalau misalkan ngambil tempat di kafe misalnya, ternyata di kafe itu memperdengarkan lagu-lagu yang agak keras suaranya. Atau taruhlah misalkan dangdutan keras, nyetel YouTube keras gitu loh. Sehingga pada saat kita wawancara ngomong, yang kita sampaikan lebih ketindihan sama yang back sound itu tadi. Kalau misalkan di rumah, ya kan di dalam kamar ya jangan sampai suara-suara, misal kita lagi wawancara, tiba-tiba anak datang, ayah, atau istri mintain apa, sebisanya ditata supaya nggak sampai mengganggu pada waktu proses wawancara. Sebaiknya sih gunakan headset atau earphone. Kalau menggunakan, kadang-kadang kan ada yang menggunakan headphone, suara yang muncul di speaker itu kadang-kadang meruang sehingga tidak cukup terdengar. Akhirnya apa? Handphone kita dekatkan untuk dengarkan itu juga nggak bagus ya. Kalau misalkan pakai headset, kita jauh, jaraknya jauh, udah pas, dengarkan juga enak, lebih bagus gitu. Yang terakhir adalah, ini cuma sekedar saran aja, sebisanya gunakan laptop. Ya boleh saja sih menggunakan handphone, cuman kan pandangan pada waktu wawancara pakai laptop sama handphone kan beda. Rentang layarnya pada waktu dilihat, kalau seperti ini kan jelas ya, saya pakai laptop itu kan jelas ya. Artinya apa? Dari sisi perusahaan juga melihat bahwa, oh ini orang ini udah benar-benar nyiapin gitu lah. Itu salah satu poinnya. Bukan Modi, betul. Mas Riza. Betul. Ini bukan satu yang utama, tetapi menunjang gitu loh. Penilaian orang itu jangan sampai satu poin kecil yang remeh gara-gara anduk centel di belakang itu jadi jelek gitu loh. Jangan sampai seperti itu. Modal dikit, ya pergi ke kafe lah, pesen kopi apalah, minta internetnya supaya lancar seperti itu. Atau di coworking space. Itu bakal lebih bagus lagi karena ya, itu profesional. Iya betul. Bentuk ruangannya sudah kantor, akses nggak mungkin mati, jelas seperti itu. Coworking space sarannya bagus sekali. Yang selanjutnya adalah offline. Yang perlu dipersiapkan pada saat offline. Offline ini artinya si job seeker atau calon karyawan ini datang ke tempat perusahaan itu ya. Mungkin standar ya yang perlu dipersiapkan seperti dokumen, KTP, surat keterangan kesehatan. Foto terbaru ini sepertinya sudah ada di CV ya kalau sudah disampaikan, kemudian baju formal rapi. Saya sarankan juga jauh-jauh jam sebelumnya sudah datang ada di tempat gitu. Katakanlah jam 9, jam 8, setengah 9 itu udah nyampe di tempat interview. Yang pertama gunanya supaya kita dapat nomor antrian yang pertama itu loh. Begitu masuk, ketemu resepsionis atau security, saya mau interview kerja, itu kan pasti ditulis deh, nomor 1 misalkan Mas Samuel, nomor 2 Mas Andi misalnya, ya Mas Samuel karena datang duluan, ya nomor 1 yang didulukan, yang bakal ketemu, yang bakal dites atau di interview, seperti itu gunanya. Yang kedua, supaya bangun rasa nyaman gitu loh, feel-nya itu dapat gitu loh. Begitu kita nyampe di sana, kita pergi ke toilet, bersih-bersih dulu, rapi. Biasanya saya lakukan seperti itu. Semuanya sudah rapi, paling enggak kita bangun suasana itu ngobrol sama security-nya, ngobrol sama resepsionisnya, tanya-tanya udah berapa banyak, ya basa-basi lah, berapa banyak yang interview hari ini, sudah berapa banyak orang. Seperti itulah. Supaya kita nyaman itu loh, di tempat itu nyaman, pada waktu interview kerjakan beban pikiran itu enak gitu loh. Selanjutnya adalah, ini cukup standar ya, sepatu formal, jangan pakai sneaker, kemudian map, alat tulis yang cukup besar untuk menyimpan berkas. Yang perlu disiapkan ya alat tulis untuk melaksanakan tes wawancara mau tes tulis ya, untuk alat tulis. Baik, ini yang terakhir closing. Yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman semua di sini adalah yang pertama, open mind. Ini analoginya kayak parasut. Pikiran,
kemampuan berpikir itu bisa bekerja dengan baik saat terbuka. Parasut, begitu orang penerjunnya jatuh turun, bisa bekerja dengan baik saat parasutnya terbuka. Sama halnya dengan pikiran. Jadi teman-teman di sini setelah, saya nggak mungkin ya, setelah malam ini kemudian teman-teman mendapat satu ilmu yang baru seperti ini, kemudian bisa melaksanakan interview dengan baik, itu perlu juga latihan. Tetap buka pikiran, ditumbuhkan pikiran, positif mindset seperti itu. Jangan lupa untuk belajar hal baru. Belajar hal baru itu bukan cuma dari buku. Buku salah satu alat untuk bisa belajar hal baru. Tapi bergaul dengan orang baru, masuk ke komunitas baru, itu juga perlu dilakukan. Selanjutnya, semua hal itu perlu namanya pelatih, coaching ya. Nggak bisa teman-teman, misalkan mau besok mau wawancara di suatu tempat. Saya perlu nih Pak ngomong gimana sih bentuk pertanyaannya, gimana sih untuk menghadapinya. Itu perlu juga latihan dan pelatih. Oke, terakhir ada pertanyaan, silakan. Oke, screen kita tutup dulu, Mas Riza. Tutup dulu screen-nya. Baik. Tutup dulu screen-nya. Off dulu. Oke, teman-teman, yuk video on dulu. Sekali lagi, saya akan sampaikan 1-2 pertanyaan. Ada? Ada pertanyaan 1 dan 2? Silakan. Open mic, boleh, bebas. Ngasih statement, ngasih pertanyaan. Nambahin aja boleh? Boleh dong, silakan Mas Pras. Saya coba untuk concern ke interview yang offline ya. Ini tambah aja tadi, terima kasih udah tips-tipsnya sih. Oke, terima kasih Mas Riza. Tapi apa yang saya lakukan ketika saya interview secara offline, saya biasanya kalau kita mendapatkan undangan untuk interview offline, biasanya kan ada nih yang akan interview siapa. Misalnya nih, saya ngelamar ke MGM. Di situ diterima besok akan interview dengan Om Ikrar, gitu kan? Yeah. Nah, one day before, 1 hari sebelum, saya biasanya cek tuh profilnya Kak Ikrar seperti apa. Dan saya punya satu rahasia kecil dan selama ini selalu saya praktekkan. Ketika 1 hari sebelum saya ketemu Kak Ikrar, saya melihat Kak Ikrar kok rapi, selalu pakai baju masuk, lengan panjang. Besok pada saat saya ketemu, saya harus lebih dari dia. Saya pakai dasi. Itu saya 1 point plus dari Kak Ikrar. Ya, betul. Kalau misalnya pada saat H-1 saya ketemu Kak Ikrar, kok Kak Ikrar sudah pakai dasi, lengan panjang, besok berarti saya harus pakai jas. Itu kunci saya. Itu dulu Kak Ikrar, thank you. Bagus banget, bagus banget. Itu adalah salah satu yang jarang dilakukan. Beneran, jarang dilakukan kandidat yang mau interview sekarang. Thank you. Anything else? Mas Yunus mau open mic? Mas Chandra mau open mic? Kak Lutfia mau open mic? Pak Frans, silahkan kalau mau open mic. Ada? Sebelum kita tutup. Mas Ogi mau open mic? Oke, nggak ada. Kalau gitu sebelum kita tutup, boleh dong videonya kita on sebentar karena saya mau ambil fotonya buat kenang-kenangan kita malam ini. Dan sekali lagi teman-teman, saya senang banget kita semua menyempatkan waktu untuk bisa ngobrol dan sekali lagi kesempatan bicara seperti ini saya buka lebar-lebar buat semua teman-teman. Nah, silahkan kalau teman-teman mau berbagi di sesi kemudian, mau bicara apapun juga, asal jangan bicara SARA, jangan bicara politik sebelah, jangan bicara partai, kagak ada di urusannya di negara kita, untuk urusannya bicara itu mudah. Nah, teman-teman silahkan sekali lagi saya mengajak semua orang untuk bisa berbagi, menginspirasi Indonesia. Pak Triza, ada closing statement mau disampaikan? Baik, untuk closing statement buat teman-teman jangan menyerah ya. Seperti tadi saya bilang itu mix and match. Bukan lantas karena kita tidak diterima atau tidak dipanggil satu perusahaan, itu kita menjadi low profile. Bukan seperti itu prosesnya. Bisa jadi perusahaan memang tidak sesuai dengan karakteristik atau disiplin kerja yang kita punya. Jadi tetap semangat, tetap mencari pekerjaan yang sesuai dengan keinginan teman-teman semua. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih ya. Mas sudah saya catat ya, mungkinnya ada 8 kali. Nggak apa-apa, besok dihilangin mungkinnya. Oke. Nah, teman-teman semua, atas nama Bicara Itu Mudah, sekali lagi saya sampaikan bahwa besok Senin hanya ada 2 hal. Outer circle, inner circle. Outer circle, lu nggak bisa ngapa-ngapain. Bukan di bawah pengaruh lo, bukan di bawah kendali lo. Jadi jangan ribet lo soal outer circle.
yang lo perlu ribetin inner circle lo. Perbanyak network, buka kelas, berbagi, jangan pernah ragu untuk melangkah. Atas nama Bicara Itu Mudah, sekali lagi selamat malam dan tetap sehat. Hati-hati ada COVID-19 masih di sekitar kita. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Silahkan. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Terima kasih. Nanya Japri ya. Cek di LinkedIn, silahkan dibahas. Di sana ada semua grup yang udah saya mulai buka malam ini. See you. Bye. Ya, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih.